Mobilku mogok di pintu masuk peternakan. Mesinnya terlalu panas. Seharusnya sekarang sudah dingin. Pasti bisa jalan. Kamu bawa dan ikuti aku. Baiklah. Masuklah, aku akan mengantarmu. Ayah? Apa kata kepala sekolah? Semoga Tuhan mengutukmu. Ayah! Ayah! Kamu melakukan ini pada ayah. Kamu membuat ayah membungkuk. Kamu mempermalukan ayah. Ayah! Ada apa? Ayah mengirimmu ke sekolah untuk belajar. Kau tidur dengan siapa? Tidak! Kenapa kau melakukan itu? Apa yang Anda lakukan, Pak? Anda bisa membunuhnya. Jangan ikut campur, biarkan saja dia. Sudah, Pak. Bukankah saya menyuruh Anda untuk membawa putri Anda keluar dari sini? Sudah cukup dengan aib yang Anda timbulkan. Keluar, lakukan apapun yang Anda mau. Lepaskan. Ayah. Masih barang-barang. Kita kembali ke kampung halaman. Kita lihat siapa yang akan membawamu pergi dari sana. Ayo, cepat. Lewat sini, Tuan. Ini dia. Apa kamu ingat aku? Ingat-ingat lagi, 10 tahun yang lalu. Kau lihat apa yang terjadi pada gadis malang ini. Bajingan yang melindungimu melakukan ini padanya. Jihan Karadak. Sekarang kamu bisa katakan kamu menemukan gadis itu dan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Atau bilang bahwa gadis itu telah mati dan memberinya kesempatan. Itu terserah hati nurani. Saudaraku, aku hormat padamu. Aku selalu mendengar namamu. Namun Jihan itu pria berbahaya. Bagaimana kalau dia tahu aku berbohong? Tidak akan. Layla mati malam itu. Semua orang akan percaya. Aku yang mengurusnya sekarang. Dia hanya perlu bangun. Tidak ada yang akan menemukannya. Aku akan mengatur semuanya. Aku ingat. Dulu kita pernah bekerja sama. Aku mencari seorang wanita untukmu. Siapa namanya? Lela. Lela. Kamu bilang dia sudah mati. Kamu bahkan menunjukkan kuburannya.
Lalu apa masalahnya sekarang? Apa orang mati bisa bangkit kembali? Lela masih hidup. Itu tidak mungkin. Ada catatan rumah sakit. Ada kuburan. Aku mengikuti petunjuknya. Dan itu membawaku ke kuburannya. Ternyata semua palsu. Jadi bagimu ini hanyalah kecerobohan? Begitu? Kamu ingin aku bagaimana? Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Bajingan! Aku meninggalkan separuh jiwaku di kuburan itu. Kamu pikir aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu? Baiklah, aku minta maaf. Sungguh, aku benar-benar minta maaf. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Bawa 2 orang bersama dan pergi ke alamat yang kukini. Bersihkan semuanya. Dia memasukkan kematiannya untuk bersembunyi dariku. Apakah aku begitu menakutkan? Tenanglah. Aku ingin tahu apakah dia dicintai orang lain setelah aku. Lela masih hidup, Akif. Dia masih hidup. Dengarkan aku. Dia bukan gadis yang sama lagi. Sekarang dia adalah polisi yang tangguh. Dan dia akan menjatuhkan. Halo Lela, Ya, Kepala Inspektur, ini aku. kamu kemana saja? Dari kemarin aku menghubungimu. Aku tidur, sepertinya aku kelelahan. Tidur macam apa itu? Hilang berjam-jam. Pak, jadwal tidurku agak tidak biasa. Aku biasa tidur malam selama 3 jam selama 2 minggu berturut-turut. Tapi sebulan sekali, aku harus tidur selama 20 jam tanpa gangguan. Itu yang terjadi kemarin. Ya sudah, apa kamu di rumah Zainab? Aku menemukan hotel bagus, aku menginap di sana. Sebaiknya jangan jauh-jauh ya. Baik, aku akan sampai 10 menit lagi. Bagus sekali. Aku tidak bisa menghubungi Zainab. Kalau kamu bisa menghubunginya, ajak dia saat kamu datang. Kalau begitu baiklah, Pak. Tapi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk menjemputnya. Tidak apa-apa kan? Teman-teman, ada informasi baru. Pelin mengalami kecelakaan. Bagaimana kabarnya? Tidak baik. Dia koma. Kondisinya kritis. Bagaimana kamu tahu kecelakaan itu? Aku melihatnya langsung. Ini dugaanku. Ercuman, dia punya villa di Beikos. Mereka menahan gadis itu di sana. Entah bagaimana dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ayo kita periksa villa itu bersama Zainab. Kalau kamu angkat ponselmu, kamu pasti sudah ke sana. Mahmud dan Hande yang pergi. Hah? Lalu apa yang kalian temukan? Tidak ada, tempatnya terkunci. Apa langkah selanjutnya? Kita geledah rumahnya. Kita akan pergi dengan tim investigasi. Dan kalau kita bisa menemukan bukti bahwa Pelin ditahan di sana, kita desak lagi Ercuman dan Cihan. Oh, aku harus apa sekarang? Bagaimana kalau mereka tahu kita di sana? Tenanglah.
Tidak mungkin mereka tahu. Kita sudah bersihkan semuanya. Semua pembunuh berpikir seperti itu. Tapi detektif pembunuhan tahu bahwa tidak pernah ada kejahatan sempurna. Karena tidak ada mayat, maka tidak ada kejahatan. Satu-satunya perhatian mereka adalah mencari tahu apakah Pelin ada di sana. Tidak ada yang bakal menduga bahwa Ercimen sudah mati. Aku sangat lega, terima kasih. Sebaiknya kamu tenang. Kamu tahu alasan utama pembunuh sampai tertangkap. Apa? Karena panik dan membuat kesalahan. Pelin ada di sana dan dia melihat semuanya. Aku tahu, Dia akan mengatakan semuanya. Dia mungkin saja melihatnya. Tapi tenanglah Zeynep, tenang. Sekarang bagaimana aku akan menghadapi Zeynep? Oh iya, dia mengetahui semuanya. Astaga. Zeynep, tenanglah dan kendalikan dirimu. Saat Jihan tahu Aku dia akan bilang membalas tenang, dendam. Zeynep. Ya Tuhan, bagaimana kalau mereka Hentikan semuanya. disakiti? Oh. Lihat aku. Lihat. Apa? Sekarang kamu harus membuat keputusan. Terus menangis dan merengek seperti anak kecil, atau kamu ambil kendali atas hidupmu dan menjadi kuat. Zeynep, kamu itu polisi, wanita yang kuat. Dan kamu harus tenang, Zeynep. Jangan pergi dari sini sebelum kamu membuat keputusan yang tepat.